Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipareni Maulana. Di sini saya akan memaparkan tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadinya peristiwa ledakan bom atom pertama di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat, sehingga mulai menurunnya moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Setelah sehari kejadian tersebut, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI pun digantikan dengan PPKI untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, ledakan bom atom kedua di kota Nagasaki oleh Amerika Serikat, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno, Hatta, dan Rajiman pun terbang ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsikal Terauchi bahwa mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa mereka akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Pada tanggal 2 hari setelah kejadian tersebut, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaannya karena menganggap hasil pertemuan di Dalat hanya tipu muslihat dari Jepang, dan karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan menghindari perpecahan antara kubu nasionalis antara anti dan pro Jepang. Hatta pun menceritakan hasil pertemuannya di Dalat kepada Syahrir. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah. Soekarno tidak ingin adanya pertumpahan darah pada saat proklamasi dan berakibat fatal karena para pejuang Indonesia belum siap melaksanakannya. Soekarno mengatakan kepada Hatta bahwa Syahrir tidak berhak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena yang hak itu adalah tim PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di atas kapal USS Missouri. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena ia berjanji akan mengembalikan kekuasaan kepada Indonesia di tangan sekutu. Golongan muda mendengar berita tersebut itu melalui siaran radio BBC. Mendengar desas-desus bahwa Jepang akan bertekuk lutut, mereka pun mendesak golongan muda pun mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru
karena mereka tidak ingin adanya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilaksanakan dalam bentuk rapat PPKI, namun golongan muda tidak menyetujui karena mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka tidak ingin karena mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Setelah kejadian tersebut, Soekarno, Hatta pun pergi ke kantor Gunsei untuk memperoleh konfirmasi, dan namun kantornya itu kosong. Kemudian mereka bersama Subarjo mendatangi kantor Bukanpu Laksamana Maeda. Maeda pun menyambut kedatangan mereka dan memberikan selamat atas keberhasilannya di Dalat. Lalu sambil menjawab itu, mereka belum memperoleh konfirmasi dan masih menunggu dari instruksi dari Tokyo. Sepulang dari kantor Maeda, Soekarno dan Hatta mempersiapkan pertemuan tim PPKI guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Agustus 1945. Keesokan harinya pada pukul 10 pagi mereka berdua, Soekarno dan Hatta, pun tidak muncul atau tidak datang. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945 para pejuang muda dan dalam gerakan bawah tanah sudah hilang kesabaran. Dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka membawa Soekarno, Fatmawati, dan Guntur ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari rapat untuk mempersiapkan kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Pada pukul 10 pagi pun pada tanggal 17 Agustus teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti dan di bendera dikibarkan yang dijahit oleh Fatmawati. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 mengangkat Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan tim PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945 sidang kedua PPKI dan membentuk pemerintah daerah. Yang pertama membentuk pemerintah daerah yang terdiri atas 8 provinsi. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Lalu membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Lalu pada membentuk TNI, Tentara Rakyat Indonesia, pada tanggal 22 Agustus 1945 itu membentuk Komite Nasional atau KNIP dan membentuk Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.